Jadi kalau Mbak Galuh ini kalau pulang, taruhlah bahwa uangnya itu nggak seberapa, akhirnya yang timbul penyiksaan secara fisik dari ibunya. Dan beliau mengidap penyakit kanker otak. Ini sih itu terlalu capek bagaimana? Kalau terlalu capek itu bisa, saya nggak tahu karena saya nggak bisa lihat, cuman katanya teman-teman itu bisa sampai mimisan, terus kadang juga pingsan. Itu pernah presentasi di kelas atau kadang ngebantuin dosen buat ngapain gitu, itu tiba-tiba pingsan mendadak gitu. Dan itu sering gitu, sering banget kayak gitu sih. Kalau kadang juga gampang capek banget, tapi saya sih ngerasanya ya udahlah, dibuat nyantai aja gitu, karena kan posisinya kalau misalnya kita makin mikir, penyakit kan makin ini ya, makin ini parah. Beliau merasa bahwa saya ini adalah kutukan dari dewa, jadi beliau malu memiliki putri seperti saya sehingga dititipkan di pengasuh. Akhirnya sering dipukul gitu, ditendang, dan ya sudah. Bahkan mukulnya, ibu beliau mukulnya nggak cuman pakai tangan, kadang pakai balok kayu, pakai batu bata juga, ya, sampai kepalanya berdarah-darah. Malu aja sama tetangga saya nggak pingin mama saya itu dicap buruk gitu, karena ya gimana pun sebenarnya setiap orang itu baik gitu, mungkin karena lingkungan aja atau karena faktor-faktor tertentu aja yang mengakibatkan seseorang itu menjadi seperti itu, Ustaz. Donasi dakwah pembebasan lahan Masjid Hagia Sophia telah dibuka. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan adalah 850 juta rupiah. Alhamdulillah sudah terkumpul 200 juta rupiah dari hasil lelang dakwah mobil BMW Ustadz Insan LS Mokoginta dengan struktur bangunan 3 lantai. Donasi bisa Anda kirimkan melalui rekening di bawah ini. Dengan ketentuan transfer, 3 digit terakhir diganti dengan 008. Bishem Adonai Harahaman Harakum Hatahillah Ledonai Rabban Ha'alamin Harahaman Harakum Molech Yom Haddin Utqa Abdin Ubqa Mistay'im. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hagia Sophia, saat ini saya berada di Malang bersama dengan seorang mu'alaf, Mbak, siapa namanya Mbak? Galuh. Galuh lengkapnya? Galuh Andikasari. Mbak Galuh Andikasari, beliau mu'alaf Hindu, bapaknya orang Bali, ibunya orang Jawa, blasteran. Beliau mu'alaf 2015 waktu masih SMP ya Mbak? Iya, SMP kelas 3. SMP kelas 3. Ada
perlu beberapa hal yang perlu kami tanyakan ke Mbak Galuh. Pertama, Mbak Galuh ini perlu diketahui beliau qadarullah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir dalam keadaan kekurangan penglihatan ya Mbak Galuh ya. Iya. Kekurangan penglihatan. Jadi nanti biar Mbak Galuh bisa cerita sendiri, Mbak Galuh lahir itu tahun berapa. Silakan Mbak Galuh cerita sebelum masuk ke masuk Islamnya Mbak Galuh ya. Mbak Galuh lahir tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2000. Iya. Saat itu lahir di mana Mbak Galuh? Saya sebenarnya itu katanya orang tua saya itu sebenarnya lahir di Jawa, lebih tepatnya di Sidoarjo. Lalu saya dibawa ke Bali waktu usia saya itu masih 1 bulan, dibawa ke Bali. Namun saya tidak ikut tinggal dengan orang tua saya, melainkan saya diasuh oleh pengasuh. Hingga usia saya sekitar 12 tahun, saya kembali ke Jawa. Waktu itu kelas 6 SD. Saya kembali ke Jawa, tepatnya ke rumah nenek saya yang ada di Sidoarjo. Gitu. Kenapa Mbak Galuh kok dititipkan, kok nggak diasuh sendiri oleh bapak dan ibu? Jadi ayah saya kebetulan seorang bedanda atau ustadz dari agama saya yang sebelumnya, agama Hindu. Di sana itu beliau itu tidak mengakui saya sebagai anaknya. Yang pertama karena saya disabilitas netra atau tunanetra. Beliau merasa bahwa saya ini adalah kutukan dari dewa. Jadi beliau malu memiliki putri seperti saya sehingga dititipkan di pengasuh seperti itu. Oh iya. Jadi saat Mbak Galuh ke Sidoarjo terus tertarik dengan Islam kelas 3 SMP itu awalnya bagaimana Mbak? Awalnya saya kurang puas dengan agama saya. Banyak hal-hal yang menurut saya sebenarnya kurang bisa nalar. Seperti contohnya, kenapa harus ada penyembahan di batu, di pohon dan lain sebagainya dengan adat-adatnya yang begitu banyak sekali. Setelah itu namanya keisengan anak kecil ya. Saya pergi ke gereja juga waktu itu. Saya ikut nyanyi di sana dan saya kebetulan kan waktu itu bener-bener nggak diberi orang tua dana kan. Jadi ya udah iseng aja masuk ke gereja kayak gitu kan. Terus nyanyi-nyanyi di sana sampai mau dibaptis gitu. Tapi di sana saya mendapatkan jawaban yang kurang puas juga. Akhirnya saya mencari tahu tentang Muslim. Lebih tepatnya waktu itu saya pergi ke rumahnya salah satu guru saya. Di sana kebetulan awalnya saya seorang penyanyi kafe juga, penyanyi kafe. Terus habis gitu saya pokoknya intinya bener-bener cari jati diri lah. Saya dulu nggak seperti sekarang. Ibaratnya dulu tuh saya merokok waktu masih kelas 1 SMP. Saya juga minum gitu, peminum. Dan saya diingatkan sama guru saya, nggak baik, nggak boleh sama Tuhan. Tuhan itu siapa gitu, di mana keistimewaannya Tuhan. Dari situ akhirnya beliau sering menjelaskan saya tentang agama yang dianutnya, yaitu Muslim. Dari situ akhirnya saya lama-kelamaan, ya tentunya dengan proses yang panjang, baru saya memantapkan hati untuk berpindah di Muslim, di Islam. Setelah Mbak Galuh masuk Islam, ibu, bapak otomatis kan tahu kalau Mbak Galuh masuk Islam. Reaksi dari orang tua bagaimana? Orang tua saya sangat-sangat tidak setuju, terutama mama. Kalau ayah kan udah nggak peduli, terserah lah ya gitu. Tapi mama nggak bener-bener nggak setuju. Mama saya bener-bener marah sekali, kayak kenapa kamu harus masuk agama Islam? Kamu boleh masuk agama lain, tapi jangan Islam gitu. Kenapa mah? Katanya mama, intinya
agama ini tuh agama miskin, nggak penting kamu masuk di situ gitu. Tapi aku tenang di sini, buktinya aku bisa makan, aku bisa sekolah, bisa segala macem kok mah gitu, semua udah kehendak Allah gitu. Tapi tetap mama saya nggak mau, bahkan semua identitas saya termasuk sertifikat syahadat saya, sertifikat muslim saya itu dirobek, dirusak sama mama. Intinya mama sangat-sangat tidak setuju ketika saya masuk di agama Muslim Islam, gitu. Nah, setelah berjalan sekian tahun, setelah tamat SMA, sekarang Mbak Galuh ini kuliah di Universitas Negeri Malang, jurusan apa Mbak? Jurusan BK, Jurusan bimbingan konseling, sudah semester 4 sekarang. Sudah semester 4, ceritakan kok bisa masuk di UNM itu bagaimana Mbak? Jadi awalnya itu saya pingin merubah nasib saya gitu. Saya kan apa ya, dari awal kan mungkin pekerjaannya nggak tetap, jadi pengamen, sempet dari bis Perak Joyoboyo ke arah Bungur Asi. Saya juga seorang penyanyi kafe, terus saya juga waitress waktu itu. Setelah itu saya mikir, kalau misalnya aku kayak gini terus gimana ya gitu. Terus habis gitu saya konsultasi sama guru BK saya, Bu, saya bisa nggak Bu kuliah? Waktu itu saya masih kelas 2 SMP. Terus ya kenapa enggak nak gitu, dicoba aja kuliah gitu. Tapi aku nggak ada biaya Bu gitu. Terus bisa kok, semua itu pasti bisa katanya. Sudah, akhirnya saya di situ mulai apa ya, mulai menekatkan hati gitu sih buat kuliah. Meskipun perjuangannya bener-bener susah ya, kayak mulai dari kan nggak ada support sama sekali dari orang tua. Setelah itu pekerjaan juga kan apa nggak netap, ditambah lagi saya juga harus menghidupi ketiga adik saya gitu kan, karena mama posisinya lagi dalam kondisi yang down setelah usahanya kena tipu. Jadi akhirnya saya ragu ini buat kuliah, tapi ya udahlah, bismillah, karena saya yakin pertolongan Allah itu nyata dan saya yakin Allah itu nggak tidur ya. Jadinya akhirnya ya udah saya berangkat tanpa modal sedikit pun. Nah akhirnya saya nggak tahu itu namanya bidik misi ataupun apapun gitu. Saya udah pokoknya masuk aja di jalur undangan itu, SMN itu ya, pokoknya masuk aja di situ. Terus habis gitu guru BK saya yang apa namanya mendaftarkan saya bidik misi dan lain sebagainya. Sudah, akhirnya saya masuk di Universitas Negeri Malang dengan beasiswa bidik misi. Itu pun masih belum ada tempat tinggal. Saya dulu sempat tidur di masjid, tidur di BEM, di apa namanya sekretnya BEM, sampai akhirnya waktu itu saya pingin tinggal di asrama dengan cara saya pingin menyicil. Saya nggak pingin digratisin sih waktu itu, cuma pingin dicicil gitu, karena kan posisinya kan saya kerja sambil nunggu beasiswa itu keluar, beasiswa yang uang saku itu keluar. Tapi alhamdulillah ternyata yang punya asrama itu malah memberikan free selama 4 tahun selama saya kuliah di sana. Seperti itu Ustaz. Ya, alhamdulillah. Perlu diketahui Mbak Galuh ini selain dapat beasiswa, Mbak Galuh ini juga mempunyai tanggungan 3 adiknya yang harus dibiayai, entah bagaimana caranya. Dan bahkan beliau karena ibunya mempunyai penyakit apa Mbak Ibu? Mama saya punya penyakit bipolar dan skizofrenia, sempat juga dirawat di Lawang waktu itu. Mungkin karena dulu mama berada ya, setelah itu usahanya ditipu dan pisah dari ayah juga. Akhirnya mama saya menderita bipolar dan skizofrenia itu tadi, sehingga akhirnya ya udah kerjaannya mungkin marah-marah. Dan pernah nggak Mbak Galuh mengalami kekerasan secara fisik dari ibu? Sering sih, ketika saya tidak memenuhi target. Jadi namanya pekerjaan kan nggak selalu stabil kan Ustaz. Okay. Nah kebetulan waktu itu setelah saya masuk di Islam, ada yang bilang bahwa saya kan dulu penyanyi kafe. Nah ada yang bilang bahwa itu nggak boleh, kurang baik gitu.
Akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Oke, saya nggak kerja di kafe lagi. Otomatis keuangan saya yang selama ini mungkin saya per bulan bisa memberikan 4 juta sampai 5 juta kepada mama, itu sangat-sangat turun drastis gitu. Karena saya emang tidak memiliki pekerjaan lagi kan. Nah, dari situ otomatis mama saya marah, nggak terima, kayak buat apa duit saya ini nggak cukup gitu loh, buat apa gitu. Akhirnya sering dipukul gitu, ditendang, dan ya sudah, sampai tetangga-tetangga pun atau teman-teman saya pun sering hendak melaporkan mama ke polisi, tapi ya itu saya rasa nggak perlu karena memang bagaimanapun beliau itu seorang orang tua ibu. saya. Iya. Gitu. Bahkan mukulnya, ibu beliau mukulnya nggak cuman pakai tangan, kadang pakai balok kayu, pakai batu bata juga, Ya, sampai kepalanya berdarah-darah, dan banyak orang yang mau menolong juga. iya, Dan perlu diketahui, Mbak Galuh ini juga mungkin Allah menguji beliau. Kalau beliau sabar, nanti Allah ganti dengan surga. amin. Mbak Galuh mempunyai penyakit juga. Penyakit apa itu Mbak Galuh? Di samping Mbak Galuh tunanetra, beliau punya penyakit apa Mbak? Kanker otak gitu. Mbak Galuh punya kanker otak. Sudah sering kemo ya Mbak ya? Sering sekali, tapi akhir-akhir ini saya sudah stop karena ya itu tadi, ada beberapa hal yang mengakibatkan saya udah stop aja lah gitu. Oke. Nah, Mbak Galuh ini dalam kuliah apa kebutuhan yang kurang Mbak? Sebenarnya selama ini sih fine-fine aja semuanya, cuman kebetulan laptop saya lagi rusak, gara-garanya mungkin saya tidak bisa mencukupi keperluan dari mama. Akhirnya laptop saya dilempar dan saya sampai sekarang masih belum ada laptop lagi. Nah, sedangkan itu pun laptop pun saya pinjam dari jurusan saya gitu. Sudah pinjam dibanting pisan ya. Nah iya itu Ustaz. Harapannya Mbak Galuh kedepannya setelah ini bagaimana? Mempunyai harapan yang bagaimana? Harapannya apa ya Ustaz? Pingin lebih baik lagi sih dari sekarang gitu. Ada pekerjaan yang menetap mungkin supaya kehidupan saya bisa lebih stabil lagi. Bisa menyekolahkan adik-adik. Bisa menyekolahkan adik-adik tentunya. Terus bisa mencukupi keperluan dari mama dan bisa setidaknya bisa kumpul lagi sama mama sih. Iya. Dan Mbak Galuh sampai saat ini ketemu mama juga nggak berani kan? Bukannya nggak berani Ustaz, nanti malah rame gitu. Saya malu aja sama tetangga saya nggak pingin mama saya itu dicap buruk gitu. Karena ya gimana pun sebenarnya setiap orang itu baik gitu. Mungkin karena lingkungan aja atau karena faktor-faktor tertentu aja yang mengakibatkan seseorang itu menjadi seperti itu Ustaz. Okay. Jadi kalau Mbak Galuh ini kalau pulang taruhlah bahwa uangnya itu enggak seberapa, akhirnya yang timbul penyiksaan secara fisik dari ibunya, dari mama beliau. Ini yang sangat miris sekali. Sudah Mbak Galuh ini penglihatan beliau sama Allah diberi seperti ini, dan beliau mengidap penyakit kanker otak. Mbak Galuh, beliau menganjak kanker otak. Apabila beliau ceritakan Mbak, kalau lagi agak bagaimana Mbak rasanya kalau ini sih itu terlalu capek bagaimana? Kalau terlalu capek itu bisa, saya nggak tahu karena saya nggak bisa lihat, cuman katanya teman-teman itu bisa sampai mimisan, terus kadang juga pingsan. Itu pernah presentasi di kelas atau kadang ngebantuin dosen buat ngapain gitu, itu tiba-tiba pingsan mendadak gitu. Dan itu sering banget kayak gitu sih. Kalau kadang juga gampang capek banget, tapi saya sih ngerasanya ya udahlah, dibuat nyantai aja gitu, karena kan
posisinya kalau misalnya kita makin mikir, penyakit kan makin ini ya, makin ini parah. Jadi nganggapnya kayak udahlah nyantai aja gitu, kayak aku sehat kok, aku nggak apa-apa gitu. Terus Mbak Galuh sekarang kegiatannya apa? Saya kuliah, terus habis gitu ngebantuin beberapa dosen buat apa namanya, ya itu nilai apa kegiatan dari anak-anak mahasiswa. Terus apa namanya, kadang juga kerja apapun lah itu, entah itu bantu-bantu, entah itu buatin makalah, terus habis gitu dibayar, ya kayak gitu. Terima kasih Mbak Galuh, semoga apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita Mbak Galuh dikabulkan oleh Allah. Amin. Dan semoga Mbak Galuh tetap istiqomah di dalam Islam, apapun keadaannya Islam tetap harus di depan, tidak boleh luntur dengan keadaan ya. Semoga apa yang menjadi harapan Mbak Galuh dikabulkan oleh Allah. Amin. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Rida Mu'afa, alamat saya di Sidoarjo. Menurut saya itu awal bertemu dengan Mbak Galuh itu kayak Masya Allah ada ya orang yang seperti ini gitu. Maksudnya saya di lingkungan sekitar saya itu jujur belum pernah bertemu dengan seperti Mbak Galuh. Jadi awal bertemu dengan Mbak Galuh itu kayak kaget gitu loh. Oh ternyata emang ada ya seperti ini gitu. Dan semakin saya kenal dengan Mbak Galuh itu bukan berarti saya menciut untuk berteman dengan Mbak Galuh, karena ya mungkin maaf kalau dilihat dari fisik ya, fisiknya mungkin normal, cuman untuk penglihatan ya bisa dibilang lah berkurang. Cuman dalam kekurangan itu tuh kayak banyak hikmah yang saya dapat. Pertama, semangat dia itu nomor satu saya akuin. Terus kedua, saya lebih bisa bersyukur kayak oh ternyata walaupun kekurangan pun dia nggak hilang semangat. Terus selanjutnya dengan yang fisik Mbak Galuh yang seperti ini itu dia bisa mandiri apa-apa sendiri, kayak misal mau dibantu nggak usah. Sedangkan mungkin di luar sana yang normal pun itu kayak nggak, lebih mudah ketergantungan gitu loh. Nama saya Flora, saya tinggal di Sidoarjo. Saya melihat Mbak Galuh ini sebagai orang yang bijak, lebih dewasa daripada saya, lebih mempunyai banyak pengalaman hidup walaupun usianya jauh di bawah saya. Dan semakin lama saya mengenal Mbak Galuh ini membawa banyak hikmah kepada saya, yang mungkin teguran juga dari Allah ya. Karena mungkin selama ini saya kurang bersyukur atas hidup saya. Dipertemukan dengan Mbak Galuh yang kondisinya seperti ini, saya banyak berkaca, banyak muhasabah diri, banyak hisab diri bahwa banyak yang lebih susah daripada kamu. Tapi bukan berarti dengan kesusahan orang lain itu kita akhirnya bersikap semena-mena. Tapi yang paling utama kesan saya dari Mbak Galuh ini ya orangnya Masya Allah, subhanallah. Dan hanya dengan kekuatan Allah aja Mbak Galuh bisa sama saya sekarang, sama kita semua. Dan saya nggak tahu harus mengungkapkan gimana lagi, karena kebesaran Allah itu amat sangat nyata dan ada dalam Mbak Galuh. Tuh aja sih kalau pesannya buat Mbak Galuh, tetaplah berdakwah untuk orang-orang di sekitarmu, karena kamu membawa inspirasi buat kita umat muslim semua. Itu aja.
you. Oh